Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Askarmin Zaini dari Program Teknologi Pangan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sensori pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang food review. Food review sendiri kita akan merasakan 5 rasa dasar pada makanan, meliputi manis, asin, asam, pahit, serta umami. Setelah kita merasakan rasa-rasa tersebut, kemudian kita akan membahas sesuai dengan parameter yang ada. Setelah kita membahas, kemudian dapat kita simpul sampel yang memiliki kualitas terbaik. Penasaran? Ayo lihat video selanjutnya. Untuk 5 rasa dasar pertama ini diawali dengan rasa manis. Rasa manis sendiri menggunakan sampel Silver Queen, Cadbury, serta KitKat. Ketika mencicipi sampel-sampel tersebut, tidak lupanya kita meminum air mineral. Fungsi peminum air mineral sendiri yaitu agar tidak tercampurnya rasa pada tiap sampel ketika bergantian, sehingga rasa yang kita rasakan sesuai dengan rasa produk tersebut. Setelah kita merasakan ketiga sampel tersebut, kemudian kita masuk ke tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan sendiri memiliki 4 parameter, meliputi rasa, tekstur, aroma, serta warna. Pembahasan ini diawali dengan tekstur coklat. Tekstur coklat Cadbury sendiri memiliki kelembutan atau dapat meleleh dalam mulut dibandingkan dengan merek Silver Queen maupun merek KitKat. Hal ini dikarenakan kandungan Cadbury sendiri memiliki berbagai macam jenis lemak, di antaranya lemak kakao, lemak nabati, bubuk whey, serta beberapa jenis lemak lainnya yang mempunyai fungsi sebagai pendispersi partikel sehingga dapat berfungsi sebagai perekat. Sehingga ketika saat dimakan dalam mulut terkena panas, lemak-lemak itu akan terurai dan meleleh. Nah, topik selanjutnya adalah aroma coklat. Ketika sampel coklat yang sudah saya rasakan rata-rata memiliki aroma khas coklat. Aroma khas coklat tersebut muncul akibat adanya penambahan bubuk coklat selama proses produksi. Selain itu, aroma coklat pada produk coklat sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal lain. Di antaranya, ketika saat proses penyangringan coklat sendiri terjadi suatu reaksi atau proses Maillard, di mana proses tersebut akan terjadi pemecahan asam amino dan gula produksi pada biji kakao, sehingga akan menghasilkan beberapa senyawa yang mudah menguap atau volatil, meliputi alkohol, ether, furan, ritozol, piron, asam, ether, aldehida, amin, imin, oksazol, pirazin, dan pirol. Nah, tadi kan kita sudah masuk tentang pembahasan aroma pada coklat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasa pada coklat. Rasa pada coklat yang telah saya rasakan yang memiliki tingkat kemanisan tertinggi yaitu pada produk Dairy Milk dibandingkan dengan produk Silver Queen maupun KitKat. Rasa coklat tersendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu penambahan gula ketika proses produksi. Penambahan gula ketika proses produksi berfungsi untuk memperbaiki sifat organoleptik dan sifat fisik pada produk tersebut. Selain itu, penambahan gula pada proses produksi pada coklat berfungsi untuk meningkatkan cita rasa atau flavor pada coklat tersebut. Selain itu, secara alamiah atau lain yang mempengaruhi rasa pada coklat sendiri berasal dari asam amino bebas yang terkandung pada bubuk coklat yang ditambahkan, di mana asam amino bebas sendiri seperti glisin, alanin, dan beberapa peptid mempunyai peranan atau pengaruh terhadap pada rasa coklat. Warna pada coklat sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya tanin yang terkandung dalam biji kakao yang berpengaruh selama proses fermentasi, pengeringan, penyangraian dapat
oksidasi atau bergabung dengan senyawa kimia lain yang terkandung dalam biji kakao. Selain itu, proses Maillard juga mempengaruhi warna pada produk coklat, di mana ketika proses pelelehan sebelum tempering akan berdampak atau mempengaruhi hasil akhir pada kesimpulan pada rasa manis. Rasa manis sendiri terdapat pada produk dairy milk, sedangkan untuk tekstur, dairy milk juga memiliki tekstur yang lebih baik dibandingkan oleh produk lain. Sedangkan untuk aroma dan warna produk, rata-rata coklat memiliki warna dan aroma yang sama, sehingga tidak ada perbedaan ketika dirasakan ataupun diamati. Nah, topik pembahasan selanjutnya yaitu adalah sampel rasa asin. Sampel rasa asin menggunakan merek keju berbeda, di antaranya keju Mac, Procis, serta merek Kraft. Topik pembahasan yang pertama yaitu adalah warna. Warna sampel keju Mac memiliki warna yang lebih kuning dibandingkan dengan sampel lainnya. Warna tersebut berasal dari kandungan lemak susu yang terdapat pada keju ketika proses pengolahan. Dikarenakan lemak susu sendiri terdapat kandungan beta-karotin yang memberikan atau berpengaruh pada pigmen warna kekuningan, sehingga produk keju ketika setelah diolah akan mempunyai warna kuning. Selain itu, warna keju sendiri juga dapat ditambahkan dengan adanya pewarna, seperti pada keju Kraft sendiri ditambahkan pewarna Ananto C175/120, sedangkan pada warna keju Procis sendiri juga ditambahkan pewarna beta-karotin C75/130. Pewarna tersebut ditambahkan pada kedua produk tersebut untuk meningkatkan warna. Hal ini mungkin didasarkan karena kandungan susu yang terdapat pada kedua produk tersebut tidak terlalu banyak dibandingkan dengan produk Mac. Produk selanjutnya yaitu adalah aroma keju. Dari ketiga sampel yang sudah saya rasakan, ketiga-tiganya memiliki aroma yang khas, yaitu berasal dari susu sendiri. Aroma tersebut muncul akibat tiga metabolisme yang terjadi selama proses pengolahan susu, di antaranya proses glikolisis, proteolisis, dan lipolisis. Glikolisis sendiri merupakan suatu fermentasi oleh laktosa oleh bakteri asam laktat yang digunakan untuk menghasilkan produk yaitu asam laktat, asam asetat, CO2, dan diasetil. Sedangkan proteolisis merupakan proses penguraian protein atau kasein menjadi peptida yang kemudian diubah menjadi asam amino yang merupakan prekursor aroma. Sedangkan lipolisis merupakan proses penguraian lemak menjadi lemak bebas dalam keju yang merupakan indikator tentang kematangan keju dan berperan pada pembentukan aroma keju. Sehingga dapat disimpulkan tiga metabolisme tersebut memiliki peranan penting terhadap aroma keju yang telah dihasilkan. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah rasa. Dari ketiga sampel yang sudah saya rasakan, rasa yang memiliki asin yang lebih dominan yaitu pada produk Mac. Produk Mac sendiri selain memiliki rasa asin, dia juga memiliki rasa sedikit manis ketika sudah dirasakan. Rasa asin tersebut biasanya berasal dari penambahan garam selama proses produksi yang berfungsi untuk meningkatkan rasa dan flavor produk tersebut. Selain itu, rasa pada keju juga dipengaruhi oleh kandungan lemak susu, di mana lemak susu yang berperan memberi rasa manis pada keju umumnya berasal dari laktosa susu. Sedangkan untuk rasa asin berasal dari garam-garam mineral, sitrat, dan klorid yang terkandung dalam susu. Nah, kita masuk ke parameter terakhir pada keju. Parameter terakhir itu tekstur. Tekstur keju Mac memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan tekstur keju Kraft maupun keju Procis. Perbedaan tekstur itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pengaruh kandungan air dalam produk keju tersebut. Kandungan air apabila terdapat sebanyak 80%,
akan berdampak pada tekstur keju yang akan lunak. Selain itu, lunaknya keju juga dipengaruhi oleh koagulasi protein yang terjadi selama proses fermentasi, sehingga akan mempunyai atau berdampak pada tekstur keju setelah hasil fermentasi. Kesimpulan dalam rasa asin sendiri yaitu adalah sampel keju yang memiliki tekstur dan rasa terbaik dan warna adalah sampel matte. Hal ini dikarenakan warna sampel pada keju matte memiliki warna yang lebih kuning dibandingkan sampel lain. Selain itu, rasa dalam sampel keju matte memiliki rasa yang asin dan memiliki aftertaste sedikit manis, serta kelembutan teksturnya pun lebih baik dibandingkan dengan sampel processed maupun craft. Untuk masalah aroma sendiri, ketiga sampel keju tidak memiliki perbedaan. Nah, rasa selanjutnya akan kita bahas adalah rasa asam. Dalam percobaan ini kita menggunakan sampel vitamin yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, sampel vitasimin, sampel visi, serta sampel sonse. Yuk, selanjutnya kita masuk ke tahapan proses review ketiga vitamin tersebut. Nah, setelah kita melihat proses review tadi pada produk vitamin dengan berbagai merek, selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasan. Yang pertama yaitu adalah rasa. Rasa asam pada ketiga sampel yang memiliki rasa asam yang tinggi terdapat pada sonse. Penyebab rasa asam yang tinggi tersebut diakibatkan oleh komposisi yang terkandung dalam produk sonse sendiri, yaitu terdapat kandungan asam ascorbat sebanyak 250 mg, sodium ascorbat sebanyak 281,25 mg, serta terdapat beberapa perasa atau essence diantaranya strawberry, orange, serta pineapple. Nah, selain rasa asam, ada sampel vitamin juga memiliki rasa manis. Rasa manis tertinggi terdapat pada produk vitasimin. Rasa manis tersebut berasal dari penambahan bahan tambahan pangan berupa sakarin dan siklamat. Penambahan bahan pangan tersebut berfungsi untuk mempertegas rasa pada produk tersebut. Selain itu, ketika saya merasakan pada sampel vitasimin ini ada rasa aftertaste yang sedikit pahit. Aftertaste pahit sendiri pada produk ini disebabkan oleh sifat dari bahan tambahan yang ditambahkan, yaitu adalah siklamat dan sakarin mempunyai aftertaste yang pahit ketika dirasakan pada produk makanan. Nah, topik pembahasan selanjutnya yaitu adalah warna pada sampel vitamin. Dari ketiga sampel vitamin setelah saya rasakan memiliki warna rata-rata kekuningan hingga keorangan. Warna kuning dan oranye tersebut diakibatkan adanya penambahan warna pada makanan tersebut, yaitu berupa tartazin atau FD dan CY5 yang merupakan pewarna makanan buatan turunan dari koaltar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon, polisiklik, dan heterosiklik yang memberikan warna kuning kelemonan hingga warna keorangan. Nah, topik bahasan terakhir pada rasa asam pada sampel vitamin sendiri yaitu adalah tekstur. Jadi ketiga sampel yang sudah saya rasakan dan saya amati, ketiga-tiganya memiliki tekstur yang keras. Tekstur keras sendiri dalam ketiga sampel ini dipengaruhi oleh bahan pengikat serta sifat dari bahan baku tersebut. Kekerasan pada tablet merupakan sifat penting pada tablet untuk menahan guncangan selama proses produksi dan pengepakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan bahan pengikat, ukuran tablet, berat tablet, dan sifat bahan baku. Sehingga kenapa tekstur tersebut harus keras agar kandungan atau komposisi dalam
produk tersebut tidak mengalami kerusakan ketika proses distribusi. Kesimpulan pada produk rasa asam sendiri dapat disimpulkan bahwa produk yang memiliki tingkat keasaman tertinggi terdapat pada produk zone C, sedangkan untuk rasa manis terdapat pada produksi vitamin. Rasa manis pada vitamin sendiri juga mengakibatkan aftertaste yang sedikit pahit. Sedangkan untuk tekstur, ketiga sampel vitamin yang saya rasakan memiliki kesamaan tekstur, yaitu keras karena sifat dari tablet itu sendiri. Untuk pewarna pada 3 sampel tersebut juga merupakan pewarna yang ditambahkan pada proses produksi sehingga didapatkan warna kekuningan hingga oranye pada tiap produknya. Nah, rasa yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah rasa umami. Rasa umami sendiri kita menggunakan 3 sampel makanan ringan, diantaranya Chiki Balls, Taro, dan Cheetos. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan review makanan tersebut. Nah, setelah mengicipi atau mencoba ketiga sampel makanan ringan tersebut, dapat dirasakan sampel yang memiliki rasa umami yang paling kuat terdapat pada sampel Chiki Ball dibandingkan dengan sampel Cheetos maupun sampel Taro. Umami sendiri merupakan rasa gurih atau lezat yang berasal dari senyawa asam amino bebas yang terdapat dalam makanan. Namun dalam 3 makanan tersebut rata-rata memiliki monosodium glutamate atau MSG yang berfungsi untuk menghasilkan rasa gurih pada produk sehingga didapatkan cita rasa umami ketika memakan. Topik bahasan selanjutnya itu adalah warna pada sampel umami. Warna pada produk Cheetos dan Taro tidak menggunakan bahan tambahan pangan untuk memberikan warna pada produk, sehingga warna pada produk tersebut berasal dari bubuk perasa yang ditambahkan serta komposisi dalam produk tersebut, di mana Cheetos sendiri menggunakan pecahan jagung dengan konsentrasi sebanyak 59%, sedangkan Taro sendiri menggunakan tepung terigu dan tepung tapioka. Sedangkan untuk sampel Chiki Ball sendiri menggunakan BTP untuk memberikan warna pada produk sehingga didapatkan warna kekuningan. BTP yang digunakan dalam produk Chiki Ball sendiri yaitu adalah pewarna alami ekstrak Ananto C1 nomor 75120 yang merupakan pewarna yang berasal dari ekstrak biji pohon kasumba atau bernama ilmiah Bixa aurelana yang mengandung pigmen karotenoid yang terdapat kandungan karotenoid fixin dan karotenoid nofixin yang memberikan warna kekuningan pada produk tersebut. Nah, untuk tekstur pada makanan umami sendiri, di mana sampel Taro memiliki kerenyahan yang tidak renyah seperti sampel Cheetos maupun Chiki Balls. Hal ini dikarenakan Chiki Balls dan Cheetos sendiri terbuat melalui proses ekstrusi, di mana selama proses ekstrusi terjadi proses gelatinisasi padi dengan penambahan air dan adanya handaran panas yang membuat granula padi semakin membesar dan mengakibatkan hilangnya ikatan, sehingga anulosa berdifusi keluar, di mana gelatinisasi disebabkan oleh adanya panas, tekanan, dan gesekan yang menghasilkan produk yang mengalami pengembangan atau puffing. Karena adanya pengembangan itu akan berpengaruh pada tekstur yang dihasilkan sehingga memiliki tekstur yang crunchy dan garing. Saya juga akan menjelaskan mengapa sampel Taro tidak memiliki kerenyahan yang sama seperti sampel Cheetos maupun dengan sampel Chiki Balls. Yang mengakibatkan sampel Taro sendiri tidak renyah seperti kedua sampel lainnya yaitu kandungan komposisi yang terdapat dalam sampel tersebut, di mana Taro terbuat dari bahan baku berupa tepung terigu dan tepung tapioka, di mana kedua jenis tepung tersebut tidak memiliki kemembangan atau daya kembang yang baik. Hal ini diakibatkan oleh kandungan lemak, protein, pati, serta serat saling berikatan sehingga dapat membentuk matriks yang memengaruhi pengembangan pada produk,
sehingga dalam produk taro tersebut ditambahkan pengembang berupa natrium bikarbonat agar didapatkan hasil produk yang crunchy dan mengembang. Nah, parameter terakhir pada sampel umami sendiri yaitu adalah aroma. Ketiga sampel tersebut memiliki aroma yang berbeda, di mana sampel Citos memiliki aroma jagung bakar, sedangkan sampel taro memiliki aroma sapi panggang, dan sampel Skipples memiliki aroma keju. Aroma-aroma tersebut muncul akibat adanya bahan tambahan pangan yang ditambahkan ketika proses produksi. Aroma tersebut biasanya ditambahkan seperti penyedap, penyedap rasa yang berfungsi untuk memperkuat atau menambahkan atau mempertegas aroma dan rasa pada produk, sehingga didapatkan produk sesuai keinginan dan cita rasanya pun sama seperti aslinya. Dan untuk rasa umami sendiri, yaitu untuk rasa saya lebih suka kepada rasa Skipples dan rasa pada Citos, dimana rasa tersebut adalah rasa yang khas. Selanjutnya untuk warna, ketiga sampel memiliki warna yang berbeda-beda. Warna tersebut dipengaruhi oleh bahan tambahan pangan serta komposisi yang ditambahkan dalam produk tersebut, sehingga tidak dapat disimpulkan mana produk sampel yang memiliki warna terbaik. Selanjutnya untuk bahasan tekstur, saya lebih suka kepada tekstur Citos. Karena apa? Ketika dimakan, Citos akan menghasilkan renyahan yang lebih tinggi dibandingkan Skipples, serta ada rasa remahan-remahan jagung di dalamnya. Dan untuk aroma, ketiga sampel memiliki aroma yang berbeda-beda dan memiliki aroma khas masing-masing. Untuk aroma sendiri itu tergantung selera, tapi saya lebih prefer atau lebih suka pada aroma jagung bakar pada Citos. Kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu adalah rasa pahit. Rasa pahit sendiri kita menggunakan tiga sampel kopi, yaitu sampel Fresco, sampel kapal api, serta sampel Nescafe. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahapan review dan pembahasan. Nah, setelah mereview atau merasakan tiga sampel kopi di depan saya, sekarang masuk tahap pembahasan pertama, yaitu adalah warna kopi. Dari ketiga warna kopi dapat dibedakan di mana warna kopi kapal api memiliki warna yang dominan lebih gelap, diikuti oleh warna Fresco, kemudian Nescafe. Ketiga warna tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya proses penyangkraian. Proses penyangkraian sendiri dapat merubah warna dan rasa pada kopi. Pada umumnya proses penyangkraian sendiri biasanya menggunakan suhu 145 hingga 185 derajat Celcius selama 5 hingga 30 menit. Hasil dari sangrai tersebut bisa disebut dengan nama light green. Sedangkan hal lain yang dapat mempengaruhi ketika warna sampel kopi ini yaitu adalah reaksi Maillard yang terjadi selama proses penyangkraian, di mana dalam reaksi tersebut terjadi perubahan antara gula bereduksi dan asam amino yang membentuk melanoidin. Melanoidin sendiri itu yang berdampak pada warna biji kopi menjadi kehitaman, sehingga hasil produk akhir berwarna hitam. Nah, topik bahasan selanjutnya itu adalah rasa pada ketiga sampel kopi yang telah saya rasakan. Dari ketiga sampel kopi ini memiliki perbedaan rasa, di mana sampel Fresco memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dua sampel lainnya. Sampel kopi Fresco sendiri memiliki rasa pahit dan sedikit asam ketika dicoba. Rasa pahit dan asam pada sampel Fresco disebabkan oleh kandungan atau komposisi yang terkandung pada sampel kopi Fresco, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kedua sampel kopi tersebut memiliki rasa atau dihasilkan rasa yang berbeda, di mana kopi Arabica menghasilkan rasa asam, sedangkan kopi Robusta menghasilkan rasa pahit. Selanjutnya, perbedaan rasa pada kopi ini juga dipengaruhi oleh kandungan kafein. Kafein yang terdapat pada kopi, selain itu asam klorogenat,
trigonelin. Saat proses penyaringan sendiri, asam klorogenat akan menghasilkan substansi fenol yang berperan menghasilkan rasa pahit. Topik bahasan selanjutnya yaitu adalah aroma. Dari ketiga sampel yang sudah saya incicipi sebelum itu kan saya hirup aromanya. Aroma yang terkuat terdapat pada sampel Fresco dan sampel kapal api. Kedua sampel ini memiliki aroma yang kuat dibandingkan dengan sampel Nescafe. Namun rata-rata kopi memiliki aroma khas kopi. Aroma khas kopi tersebut diakibatkan oleh dua hal, yaitu pertama, senyawa volatil yang terkandung pada biji kopi tersebut seperti aldehida, furfural, keton, alkohol, eter, asam format, dan asam asetat yang mempunyai sifat mudah menguap. Selain itu, dalam proses penyangrai sendiri kan biasa menggunakan suhu yang tinggi, sehingga senyawa-senyawa volatil di dalam biji kopi itu menguap dan mengalami degradasi, sehingga didapatkan atau muncul aroma kopi ketika diseduh menggunakan air. Parameter terakhir pada rasa pahit yaitu adalah sifat kelarutan, di mana ketiga sampel kopi di depan saya memiliki sifat kelarutan yang berbeda. Sifat kelarutan terbaik pada ketiga sampel ini terdapat pada produk Nescafe. Nescafe tidak memiliki endapan ampas kopi di bawah kopinya atau ampas seperti pada produk kapal api maupun dengan produk Fresco. Penyebab tidak adanya ampas pada produk Nescafe sebenarnya dalam proses pembuatannya, di mana proses pembuatan kopi instan dengan cara seduhan, pemekatan, dan selanjutnya kopi tersebut dikeringkan. Bagian bubuk kopi yang diambil itu merupakan bagian soluble yang mudah larut dalam air. Kesimpulan pada rasa pahit sendiri yaitu tiga sampel ini memiliki warna yang rata-rata hitam. Warna hitam tersebut disebabkan oleh proses penyangringan dan kandungan melanoidin yang terdapat pada kopi. Selain itu, untuk masalah rasa, saya lebih suka pada produk Fresco. Kenapa? Karena Fresco sendiri memiliki kandungan rasa yang berbeda di antara kedua sampel ini, dimana rasanya itu memiliki rasa pahit dan sedikit rasa asam yang disebabkan oleh komposisi yang terkandung dalam kopi tersebut. Kemudian untuk sifat kelarutan dari ketiga sampel ini memiliki sifat kelarutan terbaik adalah produk Nescafe. Kenapa? Karena proses pembuatan kopi instan atau produk ini berbeda dengan kedua kopi bubuk di sampingnya. Sedangkan untuk aroma, ketiga sampel ini memiliki aroma khas layaknya kopi. Aroma tersebut muncul akibat adanya kandungannya volatil dalam kopi bubuk tersebut, sehingga ketika diseduh ataupun ketika hendak diminum tercium aroma layaknya kopi.